Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sampurasun. Rampes. Barai Kabar Priangan, kembali Anda bersama saya dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari Kabupaten Tasikmalaya. Beliau adalah Kang Asep Sopari Al-Ayubi, SPM IP ya. Selamat malam Kang Asep. Kang Asep aja. Kang Asep, selamat ya? malam. Baik, Kang Asep ini sebagai Ketua DPRD Kabupaten Yeah. Tasikmalaya yang sebentar lagi akan menanggalkan jabatannya terkait dengan pergantian keanggotaan legislatif pasca pemilu lalu. Kang Asep, ini kita bincang-bincang terkait dengan DPRD ya, sesuai dengan kapasitas Kang Asep. Boleh. Menjelang meninggalkan kursi DPRD sebagai ketua, Siap. bagaimana perasaan Kang Asep ini? Ya, sebetulnya kalau saya ditanya perasaan, ya sangat banyak kenangan lah itu ya. Tetapi bagaimanapun ini kan harus berganti, dan saya mendapat tugas baru dari partai. Ya itu aja. Selama 5 tahun menjabat mungkin Ya. banyak hal yang dialami, menyangkut itu prestasi, menyangkut itu kendala kerja. Bisa diceritakan barangkali Kang Asep? Ya, tentunya buat saya di DPRD itu kan sesuatu yang baru juga. Jadi begitu nyalon 2019 dan saya masuk menjadi anggota DPRD, dan kemudian juga ditugaskan sama partai untuk menjadi ketua. Itu yang pertama kali perasaan saya itu kan setidaknya sedikit campur aduk lah. Kenapa? Karena bagaimanapun itu secara pribadi saya tidak mempersiapkan diri. Tetapi kalau sudah tugas, mau tidak mau itu harus diemban tugas itu. Sebagai sebuah kejutan besar ya dalam perjalanan hidup Kang. Iya, bisa jadi. Tentu dalam 5 tahun itu Kang Asep begitu banyak ya capaian kinerja, menyangkut tugas fungsi DPRD di bidang budgeting kah, legislasi kah, dan juga pengawasan. Iya. Mungkin bisa diceritakan? Iya. Yang pertama, selain tadi mungkin kekagetan saya, juga saya itu kan dilantik akhir tahun 2019, tepatnya 2 September. Dan pada saat yang sama, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, dan anggaran yang sudah kita rencanakan di tahun sebelumnya, ini kan harus direfocusing. Dan selain refocusing itu realokasi. Nah, ini kan sesuatu yang baru buat saya, itu sangat baru, dan di sisi lain perubahan itu sangat drastis. Bagaimana kita pada tantangan itu mengambil keputusan yang harus mengikuti pemerintah pusat. Maka dari itu, dengan komunikasi yang baik di antara teman-teman DPRD, termasuk juga dengan eksekutif, akhirnya masa-masa sulit itu kita bisa lewati. Dan tentunya itu juga bagian dari kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, bagaimana kita bekerja sama dalam menyelesaikan yang bersifat musibah nasional, atau bahkan
internasional. Soal hal yang lain mengenai budgeting, karena Kabupaten Tasik itu sangat kecil ya pendapatan asli daerahnya. Kita itu kemandirian fiskalnya itu kurang lebih 10%. Jadi banyak tergantung ke DAU ya? Tergantung ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan 10% itu juga ini juga termasuk Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Jadi belum tentu kita bisa gunakan untuk pembangunan. Jadi harus dikembalikan lagi kepada badan yang dimaksud, seperti rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Maka dari itu budgeting di Kabupaten Tasikmalaya itu sebetulnya kita bagaimana merumuskan dari alokasi yang sudah diplot dari pusat atau yang diberikan bantuan keuangan oleh provinsi, ya pandai-pandai kita untuk ke priority, ke pembangunan yang lebih prioritas. Untuk hal yang lain mengenai pengawasan, ya alhamdulillah selama saya menjabat 5 tahun terakhir itu kita Kabupaten Tasikmalaya selalu mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian untuk Kabupaten Tasikmalaya. Ya, setidaknya pengawasan teman-teman DPRD pun untuk kinerja eksekutif itu ikut berkontribusi, karena ada satu yang saya selalu tekankan, bahwa dari minimnya fiskal ini, bahwa bagaimana kita menjaga supaya tidak terjadi fraud, tidak terjadi gagal bayar, salah satunya ya, karena yang menjadi penilaian inti itu gagal bayar. Jadi maka dari itu saya kira peranan DPRD di sini, sistem budgeting dan pengawasan kita sangat berjalan. Kemudian dari sisi produk-produk legislatif, kita emang yang luar biasa itu sangat produktif juga untuk melahirkan perda-perda yang berkenaan dengan atau yang berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Dari sekian perda yang diterbitkan, barangkali bisa dijelaskan yang merupakan produk inisiatif dari DPRD? DPRD banyak ya. Salah satu pelayanan pondok pesantren itu bagaimana memungkinkan pemerintah sangat memiliki peranan dalam mengembangkan pesantren, karena kita tahu di Kabupaten Tasikmalaya itu orang sudah menjulukinya dengan sebutan kota santri, dan pada kenyataannya hampir 1.300 lebih kita itu punya pesantren. Jadi sudah layak sekali pemerintah daerah itu memberikan kontribusi yang besar kepada pesantren. Ya, kemudian juga mengenai kemudahan investasi, kita memberikan insentif untuk beberapa investor supaya para pengusaha ini mau menginvestasikan usahanya di Kabupaten Tasikmalaya, karena dengan investasi diharapkan terjadinya lapangan kerja dan masyarakat punya pekerjaan, punya penghasilan. Banyak hal lagi, termasuk juga perda tentang kepemudaan, perda tentang layanan dasar pendidikan. Baik, Kang Asep, ada pertanyaan lain terkait dengan produk perda yang telah diterbitkan oleh DPRD. Dari sekian perda tersebut, barangkali ada yang mendapatkan perhatian khusus dari Kang Asep atau sebagai Ketua DPRD? Ya, yang tadi sudah saya singgung sedikit mengenai kemudahan investasi, kemudian perda pesantren, ada lagi termasuk perlindungan usaha mikro. Jadi kita ingin sekali UMKM ini mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Kemudian mengenai percepatan atau akselerasi pembangunan kawasan selatan. Kenapa kawasan Tasikmalaya Selatan ini harus menjadi pusat perhatian juga? Karena sudah dicanangkan sama Presiden terpilih kita, Pak Prabowo Subianto, ketika kampanye pertama di wilayah Jawa Barat, di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat itu harus mendapatkan prioritas untuk pembentukan daerah otonomi baru.
dan kita mungkin nanti akan menagih ke Pak Prabowo. DPRD sudah menyetujui ya? Sudah dari 2014, diperbaharui zaman saya 2021. Provinsi Jabar sama gubernur juga sudah setuju. Berarti sekarang sudah di meja presiden untuk disiapkan saja undang-undangnya kan gitu. Jadi tidak ada persoalan. Insya Allah tidak ada persoalan. Baru. Iya. Kalau lantas kemudian muncul nanti wacana DOB Tasik Utara, Ya, karena sebetulnya potensi utara sama selatan sama sih. Dan ketika Tasik Utara ingin melakukan hal yang sama, saya kira itu kehendak masyarakat juga. harus diakomodir. Harus diakomodir karena idealnya penduduk satu wilayah kabupaten itu tidak boleh lebih dari 1 juta supaya bisa pelayanan maksimal kepada publik itu betul-betul terrealisasikan. Sementara kita kan penduduk sekarang udah hampir 2 juta. Sementara di daerah Jawa rata-rata penduduknya itu di bawah, rata-rata kabupaten kotanya di bawah 1 juta. Nah, itu Jawa Tengah, Jawa Timur maksudnya kan gitu. Nah, Baraya Kabar Priangan semua, ini sayangnya Kang Asep ini dalam waktu dekat akan segera Ya. meninggalkan DPRD ketika nanti pun muncul wacana DOB Tasik Utara menjadi PR ya untuk Ya. ketua DPRD yang akan datang, Ya. gitu ya Kang Asep ya. Dan jangan khawatir juga, doakan saya juga ada di eksekutif. Ya, Baraya Kabar Priangan bahwa Kang Asep ini kabarnya bukan kabarnya lagi, memang sudah mendaftar sebagai bakal calon Ya. bupati, Wakil bupati. dan wakil bupati di Kabupaten Tasikmalaya. Sudah mendaftar ya? Sudah, insya Allah saya berpasangan dengan Kang Cecep Nurul Yakin. Seberapa optimiskah? Saya sangat optimis karena kita memahami kelebihan dan kekurangan kita sendiri, dan saya juga memahami potensi-potensi apa yang harus kita lakukan. Baik, kembali ke persoalan DPRD. Ya. Kang Asep, ini ada sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat Ya. terkait dengan kebijakan DPRD. Banyak keluhan nih Kang Asep ke kita soal infrastruktur ya. Nah, ini kan bukan hanya soal peran dari eksekutif, tapi legislatif juga di situ berperan. Itu ada penilaian bahwa legislatif kurang mendukung penganggaran untuk infrastruktur. Ya, sebetulnya kan begini. Tadi kan saya udah katakan, kita itu fiskalnya tidak baik-baik saja karena ketergantungan ke pemerintah pusat sangat tinggi. Seharusnya eksekutif itu berkreatif juga, harus punya akseleratif juga. Bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah melalui memaksimalkan aset-aset daerah yang sangat potensial untuk mendapatkan sumber penerimaan. Berarti dengan sendirinya ketika sumber penerimaan itu tinggi, kita bisa mengalokasikan untuk pembangunan. Salah satunya tadi infrastruktur yang dikeluhkan. Yang kedua, kolaborasi ini yang harus ditingkatkan. Dan kita juga udah sampaikan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi, dan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Bagaimana komunikasi dan kolaborasi ini harus berjalan supaya tahu mendapat prioritas. Jadi seperti kasus di Lampung ya, jalan yang rusak juga. Akhirnya kan pemerintah mengeluarkan dana khusus, perhatian khusus ke daerah tertentu itu ya untuk dibangunkan langsung oleh pemerintah pusat. Kan Tasik juga bisa kalau kita komunikasinya baik. Nah, makanya nanti apa yang saya sampaikan hari ini ketika saya diizinkan, ditakdirkan itu ya ada di eksekutif, ya mungkin itu juga, Seandainya terpilih itu harus menjadi langkah yang konkret buat dan pasangan menjadi skala saya. prioritas ya. Iya, skala prioritas kita adalah salah satunya infrastruktur. Baik, Baraya Kabar Priangan semua, barusan bincang-bincang kami dengan Kang Asep. Masih banyak sebetulnya pemikiran Kang Asep selama dia menjabat sebagai Ketua DPRD, namun Ya. karena kita terbatas waktu, Kang Asep, mohon maaf sekali. Turun. Barangkali ada yang mau disampaikan terakhir Kang Asep ke publik terkait dengan menjelang Kang Asep meninggalkan Ya. DPRD. Enggak, Kang Asep? Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan serta kritiknya kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang tentunya dengan masukan
dan kritikan dari masyarakat menjadikan kita lebih peka terhadap apa yang harus kita lakukan. Ke depan, saya juga titip kepada kawan-kawan yang mengemban amanah di DPRD, mudah-mudahan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya fungsi dan peran DPRD itu sendiri. Dan saya juga minta doa juga kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, insya Allah di Pilkada 2024 ini tanggal 27 November saya ikut berkompetisi lah gitu ya, di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Baik, kepada kabar Priangan semua, barusan bincang-bincang kami dengan Kang Asep, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bekal wawasan pengetahuan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.